minasyaitonir rajim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Yang jawab sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah, saya harapkan juga tentu pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mari pertama-tama sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki bulan yang luar biasa di dalam tahun Hijriah. Kenapa? Karena di bulan ini, bulan Rabiul Awal, lahirlah seorang manusia yang mulia. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang saking cintanya kepada Rasul kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, kita berusaha untuk meneladani beliau. Bahkan tidak jarang di antara kita yang melihat kelahiran beliau ikut bergembira. Kenapa? Karena kita merasa keimanan kita. Kenapa? Karena tidak lengkap keimanan seorang kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini adalah kita bagaimana menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya nanti masuk ke dalam tema, izinkan saya juga untuk memperkenalkan guru-guru kita yang insya Allah akan membahas dan mengingatkan kita kembali mengenai peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah beliau sudah hadir guru kita yang sudah tidak asing lagi. Sering sekali hadir ke sini dan saya kenal beliau udah hampir 15 tahun ini beliau. Yaitu Ustadz Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah beliau hadir seorang Ustadz lulusan dari Al-Azhar. Beliau juga seorang pakar hadis juga. Yaitu Ustadz Syahroni Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita masuk ke tema, saya ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, seperti yang kita ketahui hari ini, kita masih dalam suasana merayakan kelahiran manusia yang paling mulia. Manusia yang paling dicintai oleh Allah dan umatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah pun memberikan banyak keberkahan dan rahmat Allah di alam semesta ini. Banyak manusia juga memiliki cara yang berbeda dalam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Lantas, seperti apa sajakah pujian atau ucapan yang tepat dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita saksikan hanya di Cahaya Hati Indonesia. Ya, mungkin di antara ibu-ibu ada yang punya pengalaman untuk berbagi bagaimana kita menyikapi ya rasa bahagia kita dalam rangka kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurjannah
dari Majelis Taklim Nurul Jannah untuk mewakili ibu-ibu semua ya. Mau curhat nih Pak Ustadz. Ya, silahkan Ibu. Ini zaman sekarang ini kan dari dulu ya, emang anak-anak kita kan sering ulang tahun. Ya. Tapi zaman sekarang nenek-nenek udah tua ya, ulang tahun juga gitu. Nah, itu mengatakan di dalam WA itu barakallahu fi umrik katanya. Terus dibilang mabruk alfa mabruk. Iya, iya. Nah, terus sekarang ini kan di bulan Maulid ya. Ustadz, di bulan Maulid ini kita apa yang banyak kita lakukan? Apa kita lakukan bacaan kita? Apa kita meningkatkan ibadah kita? Apa yang banyak kita lakukan di bulan Maulid ini? Baik. Dengan untuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abdul Kafi, fadhal. Baik, terima kasih. Ini dari Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Masya Allah, cahaya surga. Mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi wanita-wanita surga. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita ditanya tentang perayaan ulang tahun, kemudian kita berdoa, ya barokallah atau mabruk alfa mabruk, itu adalah sebagai bentuk doa. Akan tetapi tak kala kita menghadiri salah satu perayaan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang elok dan pantasnya kalimatnya tidak merayakan, akan tetapi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merayakan dengan memperingati itu adalah dua hal yang berbeda, betul? Betul. Kalau raya itu kan biasanya pesta pora. Ya. Kalau memperingati kita ingat kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam napak tilasnya selama hidup. Lalu apa yang kita lakukan tak kala kita sudah masuk di bulan yang agung, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, salah satunya adalah banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di luar sana ada yang bertanya, Ustadz, untuk apa kita bersolawat kepada Nabi? Karena kan Nabi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Buat apa? Bahkan ada doa yang setiap azan itu disampaikan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, dan seterusnya. Ibu-ibu hafal? Alhamdulillah. Untuk apa? Ternyata ada jawabannya di innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Rasul. Artinya bukan berarti Allah mendoakan Nabi. Ulama tafsir mengatakan Allah bersalawat di sini adalah memberikan rahmatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat bersalawat kepada Rasul itu adalah sebagai doa untuk penggugur dosa beliau. Ibaratnya begini Bu, botol kalau sudah penuh kemudian dituang lagi, kira-kira akan luber apa enggak? Luber. Nah, kita mengharapkan dari salawat kita syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bagusnya kita banyak-banyak salawat, kita dawamkan terus. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi. Silakan Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz, fadhol. Baik, kenapa kita harus berbahagia? Kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus bersyukur dengan lahirnya manusia agung, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pasti karena kita adalah umatnya. Nabiullah Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah 600 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kelahiran Nabi dikabarkan dari Taurat akan lahir manusia agung, Nabi penutup yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai Ahmad, itu bergembira akan lahirnya, belum lahir baru akan 600 tahun kemudian itu udah bergembira. Itu Nabi Isa. Apalah kita yang semestinya harus lebih bangga, harus lebih bersyukur, harus lebih berbahagia karena kita adalah bagian dari umat yang mudah-mudahan digolongkan, diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah keharusan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gembira, merasa nyaman, merasa tenang adalah gerbang menuju pintu cinta. Kalau orang udah cinta, itu akan mengidolakan yang dicintai. Kalau udah cinta dan mengidolakan, pasti akan mengikuti orang sosok yang diidolakan. Baik pakaiannya, ucapannya, perilakunya. Maka Nabi menegaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tidak ada mungkin dia akan tumbuh cinta kalau tidak merasa nyaman dengan orang yang dicintai. Maka salah satu membangun rasa cinta lewat pintu kebahagiaan adalah dengan mengenal sosok beliau lewat pemeringatan atau memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita itu bagian dari umat Nabi yang benar-benar kelak diakui sebagai umatnya dan layak memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Selanjutnya kita dengarkan dari Al Mukarram Ustadz Syahroni Mardani. Fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu semua kelahiran orang gembira ya, apalagi kelahiran Nabi Muhammad, betul nggak? Umat manusia kini bergembira karena Rasul terakhir telah tiba. Semua orang gembira dengan kelahiran Nabi. Ada pamannya Nabi namanya Abu Lahab. Ketika Nabi lahir dia girang banget. Tapi sepanjang hidupnya dia benci sama Nabi. Ada riwayat idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat siyadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yaumal itsnaini yukhaffaf anhu sururu bi ahmada. Kalau si kafir ini saja Abu Lahab yang sepanjang hidupnya benci sama Nabi, ada riwayat tiap hari Senin hukuman dia apain? Diringankan gara-gara dia pernah gembira ketika Nabi lahir. Famazonnu bil abdilladzi tula umrihi bi ahmad masururan wa mata muwahhida. Bagaimanakah dengan kita semua yang sepanjang hidup kita gembira dengan kelahiran Nabi? Betul nggak tuh? Allah. Abu Lahab yang cuma sehari doang gembira aja, dia apain tuh hukumannya? Diringanin. Apalagi kita nih yang gembira, ibu-ibu nih bulan Maulid gembira nggak Bu? Gembira. Orang minyak nggak beli-beli, minyak gula, terigu ya. Orang Maulid mulu di mana-mana gitu. Tentu bukan cuma karena itu kita gembira ya. Ini bulan gembira, bulan Maulid ya kan. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Allahumma. Ini lagu zaman dulu banget ya, menggambarkan kita gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kita lahir gembira nggak kita? Gembira. Apalagi Nabi Muhammad yang lahir. Terus kita ngucapin apaan? Tadi kata Ustadz, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi goreng, lagi masak, lagi gosok, ya kan? Sholawatnya yang mana Ustadz dipakai? Sholawat boleh yang mana aja. Yang paling gampang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang lainnya boleh dah sambil gosok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Teng neng teng teng jreng.
Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bang David. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya, dengan kita memperbanyak sholawat, kita berharap tentunya ya, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat sepanjang hari ya, sambil juga berzikir mengingat Allah, insya Allah itu akan membuat hidup kita akan lebih tenang ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi, kita akan dengarkan kajian dari guru-guru kita. Kita akan mengkaji tafsir dan juga kita akan nanti belajar membaca Quran lagi sama guru kita Kiai Munawir Ngacir. Tapi nanti ya, kita jeda dulu sebentar, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.